Penjaga Shuro, dengarkan perintahku. Saat dia meraung, suara gemuruh tumpul tiba-tiba datang dari bawah tanah kota Liuli, dan puluhan bayangan hitam melesat ke langit dari celah-celah tanah. Mereka mengenakan baju besi hitam, memiliki topeng hantu di wajah mereka, memegang senjata rusak di tangan mereka, dan dikelilingi oleh kabut hitam. Setiap sosok memancarkan tekanan mengerikan yang sebanding dengan seorang tetua agung. Ini adalah pengawal utama Istana Sura. Wajah Master Pavilion Tianyuan menunjukkan keraguan untuk pertama kalinya. Konon katanya hanya darah Master Istana yang bisa membangkitkan prajurit kematian. Ekspresi tetua agung juga berubah drastis. Dan dia berkata dengan ngeri, apa kamu gila? Kamu benar-benar membangunkan pengawal Sura hanya untuk Chen Ping. Melihat pengawal Sura di depannya, Chen Ping juga sedikit terkejut. Aku tidak menyangka ada kekuatan seperti itu di balik Istana Sura. Para pengawal Sura ini adalah jurus pamungkas Istana Sura. Para pengawal Istana Sura ini telah tertidur selama bertahun-tahun dan hanya dapat dibangunkan ketika Istana Sura menghadapi hidup dan mati. Namun kali ini, Sang Tianyang benar-benar membangunkan pengawal Sura langsung untuk Chen Ping. Tidak seorang pun menduga hal ini, bahkan Sang Lan. Di mata ayahnya, Chen Ping sangat penting. Segera, kekosongan di sekitarnya mulai berfluktuasi, dan pengawal Sura yang kuat berdiri di belakang Sang Telanyang. Aura para pengawal Sura ini begitu kuat sehingga penampilan mereka membuat seluruh dunia menjadi ilusi. Sungguh mengerikan. Pimpinan Pavilion Tianyuan memandang para pengawal Sura itu dengan ekspresi yang lebih jelek daripada jika dia habis memakan kotoran. Masing-masing pengawal Sura ini memancarkan aura alam abadi tingkat ke-7 yang tersebar, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang berdarah. Dengan begitu banyak pengawal Shuro bersama-sama, betapa mengerikan keberadaan mereka. Tampaknya Sura Palace bukan hanya sekedar Narna, kekuatannya telah ada selama bertahun-tahun. Puluhan pengawal Sura memberi hormat kepada Sang Tianyang secara serempak. Bagaimanapun, hanya kepala Aula dari generasi berikutnya yang memenuhi syarat untuk memanggil pengawal Sura. Chen sayang, aku akan melindungimu. Tidak ada seorang pun di surga kedua ini yang berani menyakitimu. Sang Tianyang berkata kepada Chen Ping dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Sural. Chen Ping mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sang Tianyang tersenyum tipis pada Chen Ping, lalu tatapannya sedingin es, menunjuk ke arah tetua agung dan orang-orang Pavilion Tianyuan, penjaga Shuro, bunuh mereka tanpa ampuni. Sosok hitam melesat keluar bagaikan hantu dan langsung terlibat dalam pertarungan dengan para tetua Pavilion Tianyuan. Suara keras senjata yang beradu dan gemuruh tabrakan energi membuat kota kaca berguncang hingga hampir runtuh. Mereka adalah kartu truf terakhir Istana Sura, kata Sang Tianyang dengan napas yang sedikit tidak teratur. Dengan esensi darahku sebagai pemandu, mereka hanya bisa bertahan selama satu batang dupa. Chen Xiaoyou, kau bawa yang lain pergi dulu, serahkan ini padaku. Bagaimana aku bisa melarikan diri saat ini? Ini sama sekali bukan karakterku. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, menatap Mo Qingyun dan berkata, Qingyun, menjauhlah dariku.
Aku akan bermain denganmu setelah aku membunuh bajingan-bajingan ini. Chen Ping juga memiliki jurus-jurus mematikan di tangannya, 2 patung prajurit, 1 unicorn api, busur Raja Dewa, dan jiwa Raja Iblis Awan Merah. Ada banyak cara untuk melakukannya. Karena orang-orang ini ingin bermain, Chen Ping akan bermain dengan merekal. Ilmu pedang tetua agung menjadi semakin gila saat ini, Sang Tianyang. Bahkan jika kamu mengaktifkan pengawal sura, apa bedanya? Hari ini aku akan memastikan bahwa kamu dan Chen Ping dikubur bersama. Dia bertukar pandang dengan Master Pavilion Tianyuan, lalu mereka berdua menerkam Sang Tianyang pada saat yang sama, jelas ingin mengakhiri pertempuran sebelum pengawal sura kelelahan. Di langit di atas kota Liuli, bayangan ungu keemasan sura bertabrakan hebat dengan bilah angin putih bulan. Dendam dan kebencian yang telah terpendam selama puluhan tahun semuanya meledak pada saat ini. Udara di kota Liuli dipenuhi dengan suara berderak dari energi yang terkoyak. Para pengawal sura di belakang Sang Tianyang menyerbu keluar bagaikan gelombang hitam, dan puluhan tekanan tingkat 7 dari alam abadi tersebar terjalin menjadi sebuah jaring, yang langsung memaksa mundur serangan para tetua Pavilion Tianyuan hingga setengahnya. Mata tetua agung merah padam, cahaya bilah pedang disertai bayangan sura berdarah melesat menuju jantung Chen Ping, sedangkan Master Pavilion Tianyuan mengangkat kipas gioknya. Beberapa bilah angin berbentuk kipas mengiris ke arah tenggorokan Sang Tianyang. Ayah, aku di sini untuk membantumu. Sang Lan berteriak dan menghunus pedang dari pinggangnya. Meskipun dia baru berada di level kelima kultivator biasa, dia telah mempelajari teknik pedang sura dari Sang Tianyang sendiri. Ketika cahaya pedang muncul, energi ungu emas berubah menjadi bayangan berbentuk naga tembus pandang, yang menghantam punggung bawah seorang tetua dari Pavilion Tianyuan. Orang tua itu sedang bertarung dengan pengawal sura, tetapi sesuatu terjadi di belakangnya. Dia berbalik dengan tergesa-gesa untuk menangkis, tetapi pedang Sang Lan membelah perisainya, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di baju sirah bahunya. Beraninya kau, seorang junior, ikut campur. Seorang lelaki tua lain berjubah abu-abu meraung, dan sebuah bola api biru tua mengembun di telapak tangannya, melesat langsung ke arah wajah Sang Lan. Melihat api mendekat, Sang Lan berbalik ke samping dan memutar pedangnya. Pedang itu membentuk busur dan memotong api menjadi bintang-bintang. Pada saat yang sama, dia mengarahkan jari kakinya dan menggunakan kekuatannya untuk mundur ke sisi Sang Tianyang. Dia tersentak dan melihat ke arah medan perang, tetapi tatapannya tiba-tiba membeku. Mo Qingyun terhempas oleh kekuatan tak terlihat dan menabrak dinding kaca. Qingyun, Chen Ping berteriak kaget, dan sebelum dia bisa menghunus pedang pembunuh naga di tangannya, dia melihat Mo Qingyun telah menstabilkan tubuhnya di dasar dinding. Mo Qingyun melambaikan tangannya dengan wajah pucat, Chen Ping, aku baik-baik saja. Hanya saja tingkatanku terlalu rendah, aku tidak bisa mendekatimu. Wilayah kekuasaannya lemah bagaikan lilin akibat energi tingkat ini. Dia hanya bisa menggunakan energinya untuk melindungi meridian jantungnya. Dia mundur ke balik pilar batu di tepi medan perang, ujung jarinya mencengkeram erat ujung pakaiannya. Melihat Mo Qingyun baik-baik saja,
Chen Ping merasa lega dan sekarang bisa menunjukkan keahliannya. Gerakan pedang sang tetua agung semakin menggila, dan setiap serangannya dipenuhi kebencian untuk menghancurkan dunia. Dia memperhitungkan bahwa sang telanyang perlu menjaga darah dan energi pengawal Sura dan tidak bisa memisahkan diri untuk saat ini. Jadi dia mengerahkan semua gerakan pembunuhannya pada Chen Ping. Cahaya bilah pedang berwarna merah darah berubah menjadi bilah pedang raksasa sepanjang 10 kaki, menebas dengan suara gemuruh tajam yang merobek angkasa. Gelombang udara tiba-tiba meledak di bawah kaki Chen Ping, dan sosoknya bergerak ke samping sejauh 3 kaki seperti hantu. Bilahnya menebas tanah, dan batu bata yang berkaca itu berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Retakannya cukup dalam hingga tulang-tulangnya terlihat menyebar hingga 10 kaki jauhnya. Chen Ping, serahkan hidupmu untuk mengenang putraku. Tetua Agung meraung, dan totem Sura di gagangnya tiba-tiba meledak menjadi darah. Auranya melonjak ke tingkat ke-9 dari Luz Immortal, dan kekuatan pedang itu bahkan menunjukkan tanda-tanda menembus belenggu. Ini adalah gerakan mematikan yang dapat membakar kekuatan aslinya. Tetua Agung ini mungkin akan mati bersama Chen Ping. Sekarang putranya sudah mati, tidak ada gunanya untuk hidup. Bagus sekali. Cahaya dingin melintas di mata Chen Ping, dan dia tidak lagi menahan diri. Dia melambaikan tangannya dengan keras, dan 2 bayangan hitam muncul dari tubuh Chen Ping. Mereka adalah 2 patung prajurit yang memegang kapak raksasa. Begitu patung itu muncul, lah mengeluarkan teriakan perang yang memekakkan telinga, dan tanda-tanda emas menyembul dari bilah kapak, seketika membentuk perisai cahaya pertahanan rangkap 3. Ketika ketua paviliun Tianyuan melihat Chen Ping telah memanggil 2 orang prajurit lagi, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan gerakan melambaikan kipas gioknya melambat setengah detik. Sang Tianyang agak terkejut dan berkata, boneka perang kuno benar-benar menakjubkan. Dia telah mendengar dari Sang Lan bahwa Chen Ping telah memperoleh 2 patung prajurit dari reruntuhan, tetapi dia tidak menyangka patung-patung itu begitu kuat. Sang Tetua Agung begitu diliputi kebencian pada saat ini sehingga dia menyeringai dan berkata, kalian hanyalah makhluk mati. Namun kalian berani menghentikanku. Momentum pedangnya tetap tidak berubah, dan bilah merah darah yang besar itu menebas dengan keras perisal cahaya itu. Dengan suara, bang, yang keras, lapisan pertama perisal cahaya itu hancur berkeping-keping, tetapi kapak besar di tangan prajurit perunggu itu telah menebas wajahnya dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, seorang prajurit lain mengikuti dari dekat, kapak raksasanya mengarah langsung ke cacat pada pinggang Sang Tetua Agung. Chen Ping mendekat dengan pedang pembunuh naga di tangan, dan kekuatan pedang serta serangan kedua prajurit itu membentuk serangan penjepit segitiga. 3 kekuatan yang sama sekali berbeda saling terkait. Angin kapak itu ganas bagaikan guntur, bayangan pisau itu licik bagaikan ular berbisa, dan kekuatan pedang itu cukup tajam untuk menembus segalanya. Dalam sekejap, mereka menekan cahaya pisau Tetua Agung dan membuatnya mundur selangkah demi selangkah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau punya cara seperti itu? Sang Tetua Agung dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan.
Peningkatan kekuatan singkat yang diperolehnya dari pembakaran esensinya tidak memberikan keuntungan apapun di bawah pengepungan 3 lawan 1. Setiap serangan prajurit perunggu membawa kekuatan larangan kuno, yang membuat lengannya mati rasa, dan energi berwarna darah di pedang terus-menerus dihancurkan oleh bilah kapak. Chen Ping menyadari kekurangannya, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi seberkas cahaya, memotong lengan bajunya dengan suara embusan, meninggalkan bekas berdarah di bahunya yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Dengan 3 lawan 1, Chen Ping tampak jauh lebih santai. Kalau tidak, akan sulit bagi Chen Ping untuk menghadapi tetua agung itu, kecuali dia membiarkan Raja Iblis Awan Merah menguasainya. Namun, Chen Ping tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaan Raja Iblis Awan Merah. Bagaimanapun, ini adalah jurus pamungkasnya, yang terakhir untuk dipamerkan. Pada saat ini, di seberang medan perang, pembunuhan terhadap Garda Shuro telah mencapai puncaknya. Para prajurit yang terbangun dari esensi dan darah mereka tidak merasakan sakit, dan setiap kali mereka mengayunkan pedang, mereka melakukannya dengan kekejaman mati bersama. Seorang tetua dari paviliun Tianyuan mencoba memadatkan gambar Dharma untuk melindungi tubuhnya, tetapi dihantam oleh 3 pengawal Sura pada saat yang sama. Cahaya peri yang melindungi tubuhnya hancur seperti kaca, dan sebelum dia sempat berteriak, dia terpotong menjadi beberapa bagian oleh bilah hitam itu. Bunga darah bermekaran di langit di atas kota Liuli, dan para tetua paviliun Tianyuan berubah dari kesombongan awal mereka menjadi ketakutan. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari separuh dari 12 tetua yang menyertainya tewas atau terluka, dan beberapa yang tersisa berjuang keras dengan luka-luka, dikelilingi oleh bayang-bayang gelap pengawal Shuro. Menarik, pemimpin paviliun Tianyuan melihat bahwa situasinya tidak baik, dan menepuk kipas gioknya di telapak tangannya. Beberapa bilah angin berwarna putih bulan meledak, memaksa mundur para penjaga Sura di depannya. Dia menatap tetua agung yang berlumuran darah, dengan kilatan kebencian di matanya. Tetua agung, jika kau dan aku gagal hari ini, kita akan membuat istana Sura membayarnya dengan darah suatu hari nanti. Setelah berkata demikian, dia tidak mau lagi bertarung. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa hembusan angin menyapu orang-orang yang tersisa di paviliun Tianyuan. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan hendak melarikan diri. Ketika tetua agung melihat bahwa Master Paviliun Tianyuan telah melarikan diri, dia sangat marah hingga ingin mengutuk. Mau pergi. Sang Tianyang mendengus dingin, dan liontin giok Sura di dadanya kembali memancarkan cahaya keemasan. Puluhan bayangan hantu Sura terbang keluar dari liontin giok dan langsung membentuk jaring besar di kehampaan. Master Paviliun Tianyuan menghantam jaring seolah-olah dia menghantam dinding batu sungguhan. Dia mengerang dan memuntahkan seteguk darah. Namun, dia adalah kepala paviliun Tianyuan. Dia membakar kekuatan abadinya untuk menembus sudut jaring, dan melarikan diri bersama pasukan yang tersisa. Sebelum pergi, dia meninggalkan pesan yang keras, Sang Tianyang, Chen Ping. Aku, Paviliun Tianyuan, akan mengingat kisah hari ini. Semua orang dari paviliun Tianyuan mundur, dan sekarang hanya Chen Ping, sang telanyang dan putrinya,
serta sesepuh agung yang terpojok oleh dua patung prajurit yang tersisa di medan perang. Pisau tetua agung telah patah menjadi dua bagian, dengan setengah bilahnya tertancap di dadanya. Jubahnya basah oleh darah, tetapi dia masih menegakkan lehernya, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. "Bunuh aku." Dia menatap Chen Ping, "Meskipun aku kalah hari ini, aku tidak menyesal. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan membuatmu membayar sangki 1000 kali lipat." Chen Ping menyimpan pedang pembunuh naga dan berjalan mendekatinya dengan tatapan rumit di matanya. Dia dapat memahami kesedihan tetua agung atas kehilangan putranya, tetapi dia tidak dapat memaafkan pembunuhan gila-gilaannya. "Nasibmu seharusnya tidak ditentukan olehku." Dia menoleh ke Sang Tianyang, kepala istana. "Orang ini adalah pengkhianat istana Sura, jadi kamu harus menghadapinya." Sang Tianyang menatap tetua berwajah pucat itu dan terdiam cukup lama. Mantan saudara tersebut menjadi musuh, dan pertempuran berdarah hari ini bahkan meninggalkan beberapa helai rambut putih di pelipisnya. Dia melambaikan tangan kepada para pengawal Sura, dan bayangan-bayangan gelap itu pun berubah menjadi titik-titik cahaya dan menyatu dengan tanah. Namun bau darah di udara masih tertinggal cukup lama. "Penatua Agung." Suara Sang Tianyang penuh dengan kelelahan. "Kau dan aku berasal dari sekte yang sama. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi mulai hari ini, kau bukan lagi anggota Istana Sura. Istana Sura tidak akan pernah menerimamu lagi." Sang Tetua Agung tertegun sejenak, lalu tertawa getir, "Diusir. Haha, pengusiran yang hebat. Aku kehilangan putraku, aku kehilangan segalanya. Status Istana Shuro tidak ada artinya bagiku." Tiba-tiba dia mencabut pisau tajam dari dadanya, membiarkan darah mengalir keluar, tetapi dia menegakkan punggungnya dan berjalan keluar dari Glass City selangkah demi selangkah. Punggungnya tampak sangat sepi di bawah sinar matahari terbenam.